warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clifton Gerat Sondak, Stambuk F51 19057. Pada tugas kali ini, kelompok kami mengambil kasus korupsi yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan pada saat ini, yaitu kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19, yang dimana kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 ini tersangkanya adalah mantan Mensos, yaitu Juliari Batubara. Juliari Batubara didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima suap sebesar 32 miliar dari pengadaan bansos COVID-19 di Jabotabek. Jaksa merinci sumber uang tersebut diantaranya berasal dari pengusaha Heri Van Sidabuke sebanyak 1,28 miliar, Ardian Iskandar Madanadja sebanyak 1,9 miliar, dan 29,2 miliar dari beberapa perusahaan penyedia barang sembako bantuan sosial COVID-19. Jaksa mengatakan uang itu diberikan agar pihak yang memberikannya ditunjuk menjadi penyedia sembako bansos COVID. Juliari Batubara didakwa mengintip Rp10.000 dari tiap paket sembako yang didapatkan oleh perusahaan. Uang diberikan kepada Juliari melalui dua pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, yaitu Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono. Dalam beberapa kesempatan, Juliari Batubara membantah memerintahkan bawahannya untuk menyunat sembako bantuan sosial COVID-19 itu. Mantan Mensos Juliari Batubara juga dituntut membayar uang pengganti sebanyak 14,5 miliar. Jaksa juga menuntut hak politik untuk dipilih Juliari dicabut selama 4 tahun setelah menjalani masa pidana. Juliari Batubara diyakini jaksa melanggar pasal 12 huruf B junto pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 60 ayat 1 KUHP. Mantan Mensos yang terlibat korupsi bansos kini menghadapi tuntutan 11 tahun penjara. Jaksa KPK menuntut Juliari Batubara atas dugaan keterlibatan menerima uang suap sebesar 32,4 miliar terkait dana bantuan sosial COVID-19 di lingkungan Kementerian Sosial. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wandi, Stambuk F511956. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi yang dilanggar pada kasus korupsi bansos. Yaitu pertama, nilai anti korupsi yang dilanggar. Pertama, nilai keadilan. Dalam kasus ini terjadi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Ya, seperti yang mendapatkan bansos itu bukan orang-orang yang tepat. Ya, seperti bukan orang susah, tetapi orang-orang yang bisa dibilang dalam kehidupan yang layak, dia mendapatkan bantuan, sehingga dikatakan tidak tepat sasaran. Kemudian ada tanggung jawab, tidak memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ya, seperti contohnya para koruptor ini, dia tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Apabila dia mempunyai rasa tanggung jawab, pasti dia atau seharusnya dia akan melakukan tugas ini sebaik-baiknya, karena dia merasa bahwa dia telah dipercayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada nilai jujur. Dalam hal ini, pelaku korupsi tidak memiliki nilai jujur,
sehingga melanggar aturan dan melakukan semena-mena. Ya, dia tidak melakukan nilai kejujuran. Apabila dia melakukan nilai kejujuran itu, pasti dia tidak mungkin untuk melakukan korupsi dana bansos itu. Karena dia tidak memiliki nilai kejujuran itu, maka dia telah terjerumus dalam tindakan yang kotor itu. Kemudian ada prinsip anti korupsi yang dilanggar. Pertama, ada prinsip transparansi. Transparansi ini merupakan salah satu instrumen terpenting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap tindakan pidana korupsi. Transparansi atau keterbukaan terhadap informasi dalam kasus korupsi ini, sistem transparansi baik data-data penerimaan bansos dan anggarannya harus diuraikan. Ya, seperti apabila orang menerima bansos, dia harus diuraikan data-datanya secara rinci sehingga tidak akan menimbulkan celah untuk para koruptor melakukan tindakan korupsi. Kemudian ada kontrol kebijakan. Jika kebijakan dana bantuan sosial COVID-19 mematuhi prinsip yang terakhir ini, terjadinya tindakan korupsi dapat diminimalisir. Dengan prinsip ini, sebuah kebijakan akan dipantau terus efektivitasnya dan eksternalitasnya. Apabila seperti sosok pemimpin ini bisa melakukan kontrol kebijakan, maka dia akan melihat bagaimana apakah ini dan bansos yang benar-benar disalurkan atau tidak. Apabila para pemimpin sudah selalu mengontrol setiap saat, pasti para koruptor ini akan sulit untuk melakukan tindakan-tindakan yang kotor seperti itu, karena dia akan selalu merasa terawasi. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renadi Putra, Stambuk F551 1959. Poin berikutnya adalah upaya pemerintah menangani kasus korupsi bansos. Sebelumnya, pemerintah telah mendapatkan peringatan dari KPK. Melalui sumber nasional.runtan.go.id pada 6 Desember 2020, Ketua KPK Firly Bahuri dalam konversi pers menyatakan bahwa titik rawan terjadi korupsi salah satunya terkait dengan pelindungan sosial, dalam hal ini pemberian bansos. Jadi pemerintah telah mendapatkan peringatan dari KPK bahwa rawan terjadi korupsi dalam penyaluran bantuan sosial ini. Lalu bagaimana pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah? Melalui catatan Indonesia Budget Center menunjukkan dana perlindungan sosial pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN mencakup sekitar 233 triliun rupiah, di mana sebanyak 55% dikelola oleh Kementerian Sosial dan sisanya dikelola instansi lain. Direktur Nara Integrita Ibrahim Fahmi mengatakan perbaikan sistem di kementerian atau lembaga maupun Pemda yang menyalurkan program bansos mendesak dilakukan. Ia juga menyatakan bahwa kementerian atau instansi yang menyalurkan bansos membuat protokol anti penyuapan yang ketat, misal dengan sistem whistleblower dan protokol transparansi. Jadi pemerintah telah melakukan pencegahan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam penyaluran bantuan bansos ini. Namun, bagaimana dengan penanganannya ketika terjadi kasus? Salah satu contohnya adalah kasus korupsi Juliari Batubara, di mana kita bisa lihat bahwa tuntutan yang diberikan dinilai rendah. Melalui sumber nasional.sindonews.com, anggota Komisi 3 DPR, Didik Mukrianto, berpandangan jika JPU KPK mempertimbangkan secara seksama dan utuh terhadap korupsi bansos ini, seharusnya tuntutannya bisa dimaksimalkan. Tak hanya dalam kasus korupsi bansos, kita dapat melihat dalam kasus-kasus korupsi lainnya, di mana pidana yang dijatuhkan terhadap koruptor dianggap masih sangat rendah. Selain itu, kita juga bisa melihat pelonggaran-pelonggaran yang didapatkan oleh terpidana koruptor, sehingga tidak adanya efek jerah yang diberikan terhadap terpidana korupsi, kasus korupsi. Dan
membuat pencegahan-pencegahan yang dilakukan pemerintah sebelumnya seperti sia-sia. Akibatnya, timbul keraguan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia secara utuh. Tak hanya dalam kasus korupsi bansos, kita dapat melihat dalam kasus-kasus korupsi lainnya, di mana pidana yang dijatuhkan terhadap koruptor dianggap masih sangat rendah. Selain itu, kita juga bisa melihat kelonggaran-kelonggaran yang didapatkan oleh terpidana koruptor, sehingga tidak adanya efek jerah yang diberikan terhadap terpidana korupsi, kasus korupsi, dan membuat pencegahan-pencegahan yang dilakukan pemerintah sebelumnya seperti sia-sia. Akibatnya, timbul keraguan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia secara utuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Muhyiddin, Stambuk F551 19058. Dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari permasalahan yang telah kami angkat, yaitu korupsi bansos, yang dimana setelah menjelang pemilu kada yang baru, banyak sekali kasus-kasus bansos atau korupsi bansos yang menyeret nama-nama dari kepala daerah serta pejabat-pejabat pemerintahan daerah yang telah diputus bersalah di pengadilan dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, yang dimana contohnya itu korupsi bansos Covid Juliari Batubara yang telah dituntut 11 tahun penjara dan denda sekitar ratus sampai miliaran juta rupiah. Ini akibat dari penyalahgunaan dana bansos Covid-19. Ya, itu banyak sekali penyalahgunaan dana bansos yang telah menyeret berbagai nama dari kepala-kepala daerah yang baru serta pejabat-pejabat pemerintahan daerah. Untuk menghindari kejadian tersebut atau menghilangkan kejadian-kejadian korupsi tersebut, kita bisa jelaskan di dalam penyebab korupsi itu sendiri, yang dimana penyebab dari korupsi itu sendiri terdiri atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana faktor internal sendiri yaitu penyebab korupsi yang datangnya dari diri sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada saya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam di dalam diri setiap individu. Jadi ada nilai-nilai anti korupsi yang harus diajukan sebagai patokan agar mengurangi faktor-faktor terjadinya korupsi. Yang pertama itu meliputi nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab serta kerja keras, sederhana, keberanian serta keadilan. Itu adalah nilai-nilai yang harus diajukan sebagai patokan agar mengurangi faktor-faktor penyebabnya korupsi. Dan yang kedua itu faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal untuk mengatasi faktor eksternal korupsi tidak terjadi, yaitu mencegahnya itu selain memiliki nilai-nilai anti korupsi di setiap individu, setiap individu juga perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Jadi yang tadi itu anti korupsi, nilai-nilai dari anti korupsi sekarang adalah prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas, transparansi,
kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi atau institusi atau masyarakat. Dan oleh karena itu hubungan antara prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi itu untuk faktor-faktor penyebabnya terjadinya korupsi, yang dimana sampai terjadi saat ini, yaitu korupsi mengenai bansos. Nah, jadi berbicara mengenai dampak dari korupsi bansos maupun korupsi lain untuk masyarakat atau orang-orang kecil, itu sangat merugikan sekali untuk Indonesia serta orang-orang kecil yang terdampak COVID, yang telah dituliskan di dalam kertas bahwa mereka akan mendapatkan dana bantuan sosial, tetapi disalahgunakan oleh mereka yang tidak mengerti nilai-nilai anti korupsi serta prinsip dari anti korupsi itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.